Rekan-rekan, mohon diinfokan ke teman-temannya ya. Mohon maaf saya tadi terlambat membuka ini.
Oke, baik rekan-rekan, kita mulai perkuliahan kita pada pagi hari ini. Ini pesertanya baru separuh sebenarnya ya. Oke, mungkin coba diinfokan kan ke teman-temannya, mungkin di grup kelasnya. Silahkan. Oke, baik. Kita mulai perkuliahan kita pada pagi hari ini. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Nah, jadi perkuliahan kita pada minggu hari ini terkait dengan layanan web ya, protokol HTTP, HTTPS ya. Nah, di hari Minggu ini ya, hari apa teman-teman? Hari Selasa ya, hari Kamis. Nah, teman-teman telah melaksanakan praktikum ya terkait dengan HTTP dan HTTPS ini ya. Jadi telah melakukan apa namanya praktikum ya terkait layanan web ya. Oke, nah protokol yang kemarin kita coba aktifkan di praktikum adalah HTTP dan HTTPS ya. HTTP yang clear text dan HTTP yang sifatnya terenkripsi atau secure HTTP. Ya. Nah, jadi layanan HTTP kalau kita lihat ini biasanya identik dengan layanan internet ya, walaupun sebenarnya berbeda ya internet dan HTTP. Ya, HTTP hanya salah satu layanan atau protokol yang jalan di dalam jaringan internet. Ya. Nah, tapi seringkali kita mengatakan internet itu ya sangat related dengan layanan HTTP ini. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat perkembangan dari internet ya, nah, jadi jaringan ini mulai ditemukan, mulai di TCP/IP di sini ya, ini mulai ditemukan kurang lebih tahun berapa ini 70-an ya, tahun 70-an ditemukan ya, atau mungkin tepatnya 69. Nah, kemudian setelah itu kemudian jaringan berkembang ya. Tadinya jaringan sifatnya lokal, jadi hanya di mana? Hanya di DoD ya, Department of Defense Amerika ya. Tapi kemudian begitu internet di jaringan tadi digunakan oleh perusahaan-perusahaan ya multinasional, akhirnya jaringan menyebar ke seluruh dunia ya, dan akhirnya dibuka untuk publik ya, seperti itu. Nah, web sendiri atau HTTP ini mulai ditemukan ini tahun 93 ke atas ya. Nah, jadi sebelum di bawah tahun 94, nah, berarti ya tidak ada web ya. Nah, belum ada web ya. Jadi komunikasi ya komunikasi menggunakan berbagai protokol lainnya. Email ada ya. Nah, tapi komunikasinya basisnya adalah text based ya, seperti itu. Jadi bukan berbasis web. Oke. Nah, kemudian setelah HTTP ditemukan ya internet menjadi booming ya, usernya banyak sekali ya. Jadi meningkat secara eksponensial. Nah, internet tadi atau bukan internet, HTTP atau kita kenal dengan World Wide Web ya, yang singkat jadi WWW ya. Ini ditemukan oleh Tim Berners-Lee ya. Nah, Tim Berners-Lee atau TBL ini adalah komputer programmer ya di CERN ya. Nah, CERN ini adalah lab penelitian fisika ya di Eropa ya, terkait dengan
eksperimen fisika partikel ya. Nah, tim Berners-Lee ini dia menemukan salah satu cara bagaimana untuk mendesiminasi atau men-sharing informasi hasil penelitian ya di antara peneliti di dalam lab tersebut ya, dalam format yang format tertentu ya, yang kita kenal sekarang adalah HTML ya. Nah, jadi dengan menggunakan format HTML, maka tim sendiri sharing ya informasi tadi melalui sebuah halaman web ya, seperti itu. Nah, jadi sampai hari ini tim Berners-Lee menjadi pimpinan ya, tepatnya di dalam konsorsium HTTP HTML ya, atau WWW konsorsium ya. Jadi teman-teman bisa lihat di Wikipedia ya untuk lebih jelasnya terkait dengan tim Berners-Lee. Oke, kemudian setelah ditemukannya HTML tadi ya, web di labnya CERN. Nah, kemudian tahun 93 ini mulai dipublikasikan browser ya. Nah, browser yang sifatnya publik ya, dibuat oleh mahasiswa pasca ya di University of Illinois ya. Oke. Nah, kemudian di sini kemudian berkembang ya lebih lanjut berbagai browser ya. Nah, kemudian dikembangkan ya hingga jadi kalau kita lihat di sini browser pertama ini adalah Mosaic ya. Nah, kemudian berubah jadi Netscape ya. Nah, dulu ketika saya kuliah, kalau di komputer biasanya masih terinstal ya browser Netscape ya. Nah, tapi kalau sekarang teman-teman mungkin masih coba dicari Netscape ini mungkin masih ada ya. Saya nggak sempat mencari. Nah, kalau sekarang kita dominan dengan dengan Mozilla Chrome ya, Internet Edge ya. Nah, dulu ya dominannya dengan Netscape ya. Nah, kita lihat jadi setelah ditemukannya web tadi tahun 93, 94 seperti ini ya. Kemudian terus ya, akhirnya tahun 96, nah ini internet mulai meningkat secara drastis ya, secara eksponensial usernya. Ya. Nah, hingga saat ini ya tentu saat ini melampaui ini semua ya. Oke, HTTP. HTTP ini layanan atau aplikasi yang menggunakan layanan transport TCP ya. Kemarin di praktikum kita lihat ya, kita lihat port 80 ya. Nah, port 80 ini adalah standar atau defaultnya dari layanan HTTP ya. Nah, HTTP hanya jalan di TCP ya. Nah, TCP berarti connection oriented ya. Jadi yang diutamakan di dalam HTTP itu bukan kecepatan ya, nah, melainkan bagaimana agar data tadi reliable ya, data tadi akurat ya, jadi tidak ada yang hilang di jalan di network ya. Nah, jadi makanya HTTP menggunakan protokol TCP ya. Beda halnya dengan yang sebelumnya kita gunakan, kita kemarin menggunakan DHCP port 67 ya, itu menggunakan UDP. Kemudian DNS sebagian ada yang menggunakan UDP, sebagian TCP ya. Jadi dia jalan di dua layanan ya. Jadi DNS menggunakan dua protokol ya, UDP dan TCP secara bersamaan ya. Nah, sementara HTTP itu bekerja di TCP only ya. Portnya 80, kemudian ada 443 untuk yang HTTP secure. Nah, kemudian apa saja komponen dari sebuah sistem web ya? Nah, jadi kalau sebuah web tadi kemarin kita lihat bahwa model jaringannya adalah client server. Ada kliennya, ada servernya, gitu ya.
Seperti ini ada web server. Kemarin kita menggunakan Apache web server. Sementara web kliennya kemarin kita menggunakan Mozilla, bisa menggunakan apa kemarin? Link ya. Nah, Link juga bisa ya. Nah, Link basisnya apa namanya? CLI ya. Oke. Nah, jadi kita dalam sebuah sistem web ada aplikasi kliennya, ada aplikasi servernya. Seperti itu. Nah, kemudian lebih lengkap lagi di belakang dari server web. Nah, di sini bisa apa namanya? Ada beberapa server yang lain ya. Ada mulai dari web application, kemudian ada DB ya. Nah, jadi untuk membuat sebuah sistem web kita tidak cukup dengan web server dan klien ya, tapi harus ada konten. Ada kontennya, harus ada aplikasinya ya. Kemudian selain aplikasi juga ada datanya di dalam database ya. Nah, peletakannya ini bisa dalam satu server, bisa juga multi server ya, seperti itu. Oke. Nah, kemudian HTTP singkatan dari Hypertext Transfer Protocol ya. Jadi komunikasi di dalam web ini yang dikomunikasikan datanya ada dalam bentuk hypertext ya. Nah, jadi nanti kita bedakan, jadi ada script yang digunakan untuk komunikasi klien dan server. Kemudian ada tadi program untuk mengembangkan web application ya. Jadi ada dua jenis pemrograman nanti di sini. Ada pemrograman di sisi klien, pemrograman atau script yang diterima di klien, ada script yang dibuat dikembangkan di server. Gitu ya. Nah, web server ini fungsinya yang mentranslate ya. Translate dari web application ini ke dalam format HTML ya. Atau dalam format script sisi klien ya. Oke. Nah, jadi walaupun tadi web application kita buat dengan PHP, JSP, menggunakan Python, menggunakan Perl, menggunakan C++, klien di sini nggak akan mengetahui script atau coding dari web application ini. Yang dia terima adalah dalam bentuk client side ya, dalam bentuk HTTP, dalam bentuk HTML, JavaScript atau VBScript ya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, kemudian bagaimana kita mengakses sebuah konten di dalam web ya. Nah, maka ada satu format mengidentifikasi, meloket suatu data ya, yang kita kenal dengan URL ya, jadi Uniform Resource Locator ya. Jadi ini adalah format standar ya untuk mengakses konten di dalam web ya. Nah, pertama kita mulai dari protokol. Protokolnya kita definisikan apa, HTTPK, HTTPSK, atau bisa juga FTP ya, atau yang lain ya. Nah, kemudian berikutnya di sini ada hostname atau IP address. Ini menunjukkan alamat dari web server. Ya. Alamat address dari web server bisa menggunakan nama, menggunakan hostname, bisa juga menggunakan IP. Nah, kemudian selanjutnya diikuti dengan ini adalah folder ya. Ini adalah folder yang ada di dalam web server. Di dalam dokumen dokumen root ya. Di dalam dokumen rootnya si server ya. Nah, kemudian ada display.asp, ini adalah web application-nya. Kemudian berikutnya page sama dengan 1, ini parameter yang diberikan pada display ASP ini.
Nah, kita berikan parameternya ini. Nah, kemudian bisa ditambahkan di sini ada produk sama dengan 7, ini adalah terkait dengan query ke dalam database ya. Ini adalah contoh sebuah URL ya. Jadi komponennya seperti itu. Oke, nah jadi kita mengakses data-data yang ada di internet menggunakan protokol HTTP, maka path-nya atau tempat dari data tadi atau link dari data tadi bisa diakses menggunakan sistem URL ini. Ya. Oke, nah kemudian tadi secara komponen seperti itu. Nah sekarang bagaimana dari sisi servernya sendiri? Ya. Nah di sini ada beberapa model ya. Ada nama yang pertama adalah two-tier client server. Ya. Jadi ada tier itu apa? Dua tingkat ya. Nah, dua tingkat client server ya, arsitekturnya. Nah kalau dua tingkat berarti di sini ada browser, ada klien saja seperti ini. Ada server, ada klien ya seperti itu. Ini artinya client server dua tingkat ya. Jadi dia hanya memiliki satu klien dan satu server. Nah kemudian bisa juga kita memiliki beberapa tier, beberapa strata, beberapa tingkatan ya. Nah ini bisa 3 bahkan sampai n tier ya. Nah, tujuannya untuk apa? Nah biasanya kenapa server ini dibuat atau arsitektur web ini dibuat beberapa tier, beberapa strata seperti ini. Ini agar salah satunya adalah terkait dengan kehandalan ya, kehandalan sistem. Kemudian yang berikutnya juga terkait dengan security ya. Kalau kita menggunakan model dua tingkat seperti ini, maka semua beban server ya, berarti itu dipegang oleh web server ini ya. Di sini ada web application, ada database, semua di dalam satu server ya. Nah, tentu akibatnya tadi load dari server menjadi besar ya. Artinya kalau usernya banyak ya, maka servernya di sini harus benar-benar kuat ya. Kalau enggak ya dia nggak akan bisa menghandle request dari klien yang banyak tadi ya. Nah sehingga untuk meningkatkan performance-nya, kemudian availability-nya, nah, bisa dibuat yang model n-tier tadi ya, ada beberapa layer. Jadi bebannya si web server ini dibagi ke beberapa server. Nah kemudian juga dari sisi security, keamanan. Kalau semuanya dalam satu server seperti ini, kemudian terkena hack misalkan, nah maka semua isi konten dari web tadi ya kena semuanya ya, karena semuanya terletak dalam satu server. Nah tapi kalau kita menggunakan beberapa server seperti ini, ada beberapa tingkatan server, maka ini akan lebih dari keamanan lebih safe ya. Kemudian dari sisi performance tadi bebannya bisa dibagi ke beberapa server ya. Misalkan yang umum ya, web server, kemudian yang 3 tingkat, ada web server, ada database ya. Jadi database-nya terpisah dari web server ya. Nah, sehingga data kita bisa letakkan di tempat yang lebih aman, yang tidak terekspos ke jaringan internet ya. Jadi tidak bisa diakses langsung dari internet. Yang bisa mengakses ini hanya web server ya. Itu pun aksesnya bisa dibatasi ya. Nah, ini akan lebih mengamankan ya sistem web, dan juga dari sisi performance, dari sisi kinerja web jadi lebih bagus ya, karena beban dari server ini dibagi menjadi beberapa server. Oke, komponen dari sebuah web server ya, web server tentu harus ada hardware-nya, kemudian ada operating sistemnya, ada web server. Nah biasanya orang melihat kinerja dari web ini berdasarkan
sebentar. Ya berdasarkan apa namanya? Ya, berdasarkan ketiga ini ya. Nah, web server, jadi sebuah web server handal atau tidaknya ya ditentukan oleh hardware-nya bagaimana, gitu ya. Apakah dia menggunakan single server atau menggunakan beberapa server? Apakah ada load balancing, ada failover, ya. Nah, itu hal-hal yang perlu diperhatikan. Kemudian operating sistemnya menggunakan apa? Windows, Linux, Unix, ya. Kedua web servernya, nah web server juga punya ada beberapa jenis web server ya. Mana yang ada yang ringan, ya. Kemudian ada yang berat tentu ya. Ada yang ringan, ada yang berat ya. Nah, itu juga jadi pilihan ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan selama. Oke, coba kita lanjutkan lagi. Nah, ini adalah web server yang umum ya dipakai. Ada Apache tadi kemarin yang kita gunakan, ada Microsoft IIS, kemudian ada Light HTTPD, ada Nginx ya, ada Sun Java sistem web server ya, ada tiga ya. Nah biasanya yang web server yang sifatnya ringan biasanya yang ini ya, Light HTTPD atau Nginx ya. Jadi kalau teman-teman di mana kita menggunakan embedded system ya, menggunakan Raspberry ya, biasanya menggunakan web server yang sifatnya ringan ya, atau bahkan web server yang dibuat menggunakan script ya, menggunakan Python ya. Nah, bisa jadi biasanya cari yang paling ringan. Nah, ini Apache Web Server ini tahun 94 ya. Jadi masih di universitas yang sama yang tadi ya. Tempat dikembangkannya Netscape tadi ya. Nah, jadi masih di tempat yang sama ya, yang browser tadi. Ya. Nah kemudian Apache ini kemudian didominasi ya dengan sebuah web server ya. Jadi tadinya bukan hanya web server ya, nah, tapi kemudian difokuskan pada web server mulai 996 dan dia free dan open source ya. Nah kemudian berikutnya Microsoft IIS ini web server yang dibundle dalam Windows Server ya. Dia dioptimalkan untuk server Windows ya dengan bahasa pemrograman yang Windows ya, menggunakan ASP ya. ASP kemudian untuk koneksi database-nya seperti ini ya. Oke, nah sekarang bagaimana komunikasi HTTP ya? Ketika kita membuka sebuah URL dalam browser, apa yang dilakukan ya? Maka langkah pertama adalah browser akan melakukan parsing URL ya. Dia akan pisahkan mana bagian protokolnya, mana bagian hostname-nya, mana bagian foldernya, mana bagian web apps-nya, mana parameter web, mana parameter database ya. Nah, dia akan parsing seperti itu ya. Nah, setelah itu kemudian browser akan mengirimkan request ya. Mengirimkan HTTP request ya ke server. Nah, kemudian nanti server akan membalas, akan memberikan respon ya. Kemudian dalam respon ini nanti tersedia ada dokumen yang diberikan oleh server atau dokumen terkait dengan konten yang diakses ya. Nah, jadi dokumen konten ini berisi script HTML ya. Jadi bukan code dari application webnya ya, tapi berupa hasil terjemahan ya, hasil terjemahan oleh server HTTP. Oke, jadi seperti ini kurang lebih. Jadi kalau kita menuliskan URL seperti ini, ya, maka nanti browser akan melakukan parsing, ya. Dia akan melakukan parsing,
Nah, setelah melakukan parsing, kemudian dia akan mengirimkan paket request. Ya. Jadi tujuannya tadi, hostnya adalah ini, kemudian yang diakses adalah index.html. Ya. Jadi kalau kita nggak sebutkan seperti ini, maka nanti dia akan akan mengakses ini ya, index.html. Nah sebelumnya sebenarnya sebelum request ini dikirimkan, karena ini HTTP, maka ada komunikasi dulu ya dengan server. Nah sehingga nanti klien juga requestnya tahu ya halaman apa, halaman defaultnya itu apa, apakah indeks HTML atau indeks PHP atau indeks JSP ya. Nah itu nanti diketahui sebenarnya setelah ada komunikasi antara klien dan server. Ya. Oke ya. Nah kemudian request dikirimkan, nah kemudian nanti server akan membalas ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini respon dari server, nah, ini ada kode HTTP ya. Nah, kode HTTP nanti menunjukkan apakah dia statusnya berhasil, sukses atau ada error ya. Kita bisa lihat dari kodenya ini. Kemudian ada informasi date, informasi servernya. Nah, servernya di sini adalah Apache. Kemudian web servernya ya, server sendiri adalah OS-nya Linux, Red Hat, dan seterusnya. Nah kemudian di bawah ini adalah dokumen web ya, dalam bentuk HTML. Oke, berikutnya, nah setelah dokumen web ini diberikan ke klien, maka kemudian klien akan menerjemahkan ya, menerjemahkan apa yang dimaksud oleh kode HTML tadi ya, yang diterjemahkan dalam bentuk grafik seperti ini. Nah, jadi yang menampilkan ya, menerjemahkan HTML tadi dalam bentuk tampilan seperti ini itu adalah web browser ya, klien ya. Makanya kalau kita menggunakan browser yang berbeda atau bahkan browser yang tidak terupdate, maka tampilannya bisa berbeda ya, tidak sama dengan browser yang lainnya. Jadi antar browser bisa menampilkan informasi yang berbeda, ya tergantung dari apakah browsernya update versi HTML terbaru atau tidak, gitu ya. Oke, nah tadi ada angka 200, ya. Nah 200 ini apa? 200 ini kita sebut dengan HTML code ya, HTTP code ya. Nah di sini belum ya. Nah ini ada HTTP status code tadi. Oke, sebelumnya tadi ketika request dia menggunakan perintah get ya. Nah, kemudian selain dari perintah get ada perintah apa lagi? Ada beberapa perintah ya di dalam HTTP yang kita sebut dengan HTTP methods ya. Ada get, ada head, ada put, ada post, ada page, ada trace, ada option, ada delete ya. Nah, jadi ini apa namanya? Metode-metode HTTP ya, yang sering kita gunakan ya get ya. Kemudian put, kemudian post ya. Nah, ini yang umum kita gunakan ya ketika berinteraksi dengan layanan web ya. Oke, kemudian berikutnya adalah HTTP status code ya. Nah, status code di sini ada yang disebut dengan kode yang bersifat informasi ya. Yaitu diawali dengan angka 1 ya. Kemudian berikutnya adalah kode sukses ya. Tidak ada error berarti di sini ini diawali dengan angka 2. Nah, tadi 200 berarti dia sukses ya. Komunikasinya berhasil. Kemudian diawali dengan angka 3, ini menunjukkan dia redirection. Jadi kita server meredirect request tadi ke konten lain atau alamat lain ya. Nah, itu diawali dengan kode 3 ya. Misalnya 300 ini. Itu redirection ya. Kemudian 4xx, nah ini menunjukkan client error. Nah, client error kenapa? Karena misalkan
klien autentikasinya tidak berhasil ya, passwordnya salah, username-nya salah, maka nanti akan memberikan pesan error. Kemudian user atau klien mengakses informasi yang tidak ada di server. Nah, maka nanti akan muncul ini ya, misalkan 40 berapa tuh? 403 misalkan 401 dokumen not found misalkan ya. Nah, jadi dokumen not found itu ya karena klien error ya, karena klien meminta data yang tidak tersedia di server. Nah, kemudian ada error di sisi server ya, atau kita sebut dengan server error ya. Internal server error ya. Kayak kemarin praktikum misalkan HTTP nggak keluar, ada tulisan internal server error, maka kodenya adalah 500. Ini server web server yang error ya. Mungkin salah konfigurasi ya, atau hang bisa juga. Nah, ini ada beberapa status code dari HTTP ya. Tadi ada method ya. Kemudian ada HTTP status code ya. Nah, metode ini nanti digunakan banyak hal dalam pemrograman ya, dalam pemrograman atau dalam teman-teman menggunakan apa? Sekarang itu banyak API, nah, itu harus memahami HTTP metode ini ya. Teman-teman menggunakan IoT, biasanya di situ banyak menggunakan API ya, bagaimana mengintegrasikan atau menggunakan data dari pihak ketiga ya. Nah, biasanya layanannya API itu dilayankan menggunakan HTTP, nah sehingga kita harus memahami berbagai metode HTTP. Nah, kemudian status code ini juga penting ketika kita membuat program, kemudian kita dapat feedback dengan status code yang berbeda-beda, nah, kita bisa menerjemahkan di mana errornya ya, sehingga kita bisa troubleshoot. Nah, ini adalah informasi header contoh ya. Contoh informasi header. Nah, misalkan ini adalah request ya. Request header. Jadi kalau kita mengirimkan request, kira-kira format requestnya seperti ini ya. Jadi di sini ada get, kemudian di passing tadi hostnya apa, kemudian proxy connection-nya, cache control-nya, kemudian accept-nya, formatnya ya. Kemudian di sini ada user agent-nya, browser-nya apa ya. Kemudian OS-nya apa. Ini ada informasinya ya. Kemudian berikutnya ada referrer ya. Nah, referrer ini terkait dengan dari mana kita bisa mengakses data tadi ya. Apakah kita mengakses ini melalui setelah kita cari di Google ya. Artinya untuk menuju ke halaman ini biasanya kita akses melalui link ya. Nah, linknya itu diperoleh dari mana ya? Itu kita sebut dengan referrer. Atau biasa disebut dengan backlink ya. Bisa juga disebut dengan backlink. Oke ya. Nah, jadi dari informasi ini maka sebenarnya admin bisa menangkap informasi ini ya, sehingga dia bisa melihat dari mana klien mengetahui ya website tersebut. Oke, kita lanjutkan. Nah, berikutnya ada beberapa tipe website. Yang pertama ada development site. Development site digunakan untuk mengevaluasi berbagai different web yang berbeda ya. Nah, biasanya misalkan IPB ya, IPB websitenya seperti itu ya. Nah, pasti di IPB ada bagian development ya, sudah memiliki ya gambaran rencana ya update terkait dengan halaman web yang baru. Bisa fungsinya, bisa GUI-nya, bisa interface-nya ya. Nah, jadi di internalnya
divisi IT di sana sudah memiliki ya berbagai alternatif halaman website yang baru ya. Nah, tinggal pada saat nanti mau di operasionalkan, itu tinggal nanti di production ya, tinggal di switch nanti dari yang lama ke yang baru ya. Ini namanya development site ya, jadi website yang dalam tahap pengembangan ya. Kemudian ada website sifatnya intranet. Ada website nggak bisa diakses dari luar ya, bisa dari kampus saja di dalam. Itu intranet ya. Jadi digunakan hanya untuk internal user ya. Nah, berikutnya ada extranet. Nah, extranet ini adalah website yang bisa diakses oleh pihak ketiga ya, yang yang diizinkan, authorized third party ya. Ini karena kerjasama, misalkan IPB ada kerjasama dengan jurnal ya, nah, biasanya gitu ya. Ada jurnal-jurnal publikasi ilmiah itu kan sebagian berbayar ya, jadi nggak bisa kita akses secara mudah ya, harus bayar. Tapi kalau kita punya kerjasama dengan jurnal tersebut, publisher tersebut, biasanya mereka memberikan akses ya, akses misalnya pada IPB, asalkan aksesnya di dalam kampus, kita bisa akses database-nya mereka ya, atau jurnal-jurnal yang mereka layankan. Oke ya, jadi ini adalah site yang bisa diakses oleh pihak ketiga yang bekerja sama. Kemudian ada site transaksi dan processing ya, transaction processing ya, jadi pemrosesan transaksi. Ini adalah situs-situs yang di dalamnya ada transaksi ya, biasanya e-commerce ya, Tokopedia, Shopee, Bukalapak misalnya gitu ya. Nah, itu adalah site transaction process. Evita juga di situ ada transaksi, ada ujian, ada nilai dan seterusnya, maka bisa juga dianggap sebagai transaction process site. Kemudian ada site yang sifatnya content delivery ya, menampilkan informasi berita, history dan seterusnya, itu kita sebut dengan content delivery site. Oke, tadi ini sudah ya. Jadi web ini HTTP ini standar ya, sehingga bisa diakses dari berbagai platform ya. Bisa Linux, Windows ya, Unix ya, Macintosh dan seterusnya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan silakan. Nah, kemudian berikutnya terkait dengan konten web ya. Nah, konten web ini ada yang sifatnya statik, ada yang sifatnya dinamis ya. Nah, kalau sifatnya statik artinya web tersebut kontennya tidak berubah ya. Kapan saja diakses ya bentuknya seperti itu ya, itu konten statik. Oke ya. Jadi biasanya di dalamnya memuat informasi ya, informasi yang kepada setiap user, semua user bentuknya sama ya. Tapi ada konten yang sifatnya dinamis ya. Misalkan kita akses Facebook, akses Instagram, dinamis tidak? Page-nya dinamis ya. Atau bahkan akses Evita itu dinamis ya. Setiap orang login halamannya bisa berbeda karena ngambil mata kuliah yang berbeda, gitu ya. Nah, itu Evita ya. Jadi dia dinamis ya, dinamis terhadap user ya, nah, ataupun terhadap waktu ya, waktunya aksesnya lain, kontennya berbeda ya. Kemudian user yang akses berbeda, maka kontennya berbeda. Oke, jadi ada web yang sifatnya dinamis, ada web yang sifatnya statik. Nah, kalau web yang sifatnya statik, maka biasanya dibuat menggunakan client side
script ya, pemrograman di sisi klien ya. Misalkan menggunakan HTML, menggunakan JSP, menggunakan apa namanya, VBScript ya, menggunakan JavaScript tadi ya, bukan JSP. Kalau JSP dinamik ya. Nah, sedangkan konten yang dinamis di sini membutuhkan pemrograman ya, bisa menggunakan PHP, menggunakan JSP tadi, kemudian bisa menggunakan Python, Perl ya, C++, ya, ASP, yaitu konten yang dinamis ya. Oke, sehingga kita kenal di sini ada server side scripting tadi untuk membuat konten dinamis ya. Kita bisa menggunakan ASP, JSP atau PHP atau bahasa pemrograman lainnya ya, Python, kemudian C++ dan seterusnya. Nah, sedangkan konten sifatnya statik ya tadi yang menggunakan apa namanya, client side ya. Nah, ini server side, ada satu lagi client side ya. Nah, client side contohnya HTML tadi ya, JavaScript ataupun VBScript. Oke. Nah, sekarang bagaimana terkait dengan security web ya? Nah, jadi web ini very visible ya. Jadi web ini tidak terenkripsi. Sama halnya dengan aplikasi sebelumnya, DNS juga tidak terenkripsi ya. Artinya kalau kita komunikasi menggunakan web, maka data yang ditransaksikan, tadi ada respon server, ada input dari klien ya, itu semuanya bisa dibaca ya. Oke. Nah, sehingga kita perlu ya, perlu untuk menutupi ya kelemahan tadi ya. Nah, jadi di sini banyak user yang tidak memahami cara kerja dari HTTP ya, dari web. Nah, sehingga dia tidak aware terkait dengan resiko yang dihadapinya ya, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana agar security atau kelemahan dari web tadi ditutupi ya? Nah, maka kita bisa menggunakan metode enkripsi ya. Nah, jadi sebenarnya kita bisa tutupi tadi kelemahan tadi bisa melalui beberapa mekanisme ya pada berbagai level network ya, atau level TCP/IP model ya. Kita bisa atasi melalui layer network ya. Di layer network bisa diatasi dengan apa? Terkait security yang tadi, yang clear text tadi. Kita bisa atasi dengan VPN misalkan ya. Jadi komunikasi antara klien dan server itu diamankan menggunakan VPN, sehingga orang di jaringan internet tidak bisa mengcapture data yang kita kirimkan. Oke, itu kalau di network. Tapi bisa juga ini ya, menggunakan VPN di level network. Nah, kita bisa menggunakan pada level transport ya. Nah, di level transport TCP ya. Nah, kita bisa menyisipkan sebuah sublayer ya, yang kita sebut dengan di sini secure socket layer atau transport layer security ya. Nah, jadi ada SSL, ada TLS ya. Ya ini saling istilahnya kompatibel lah ya. Jadi versi SSL versi berapa? Versi 3 itu sama dengan TLS ya. Ataupun diamankan pada level aplikasi ya. Nah, kalau pada level aplikasi ya kita amankan di sini ya. Jadi bisa menggunakan MIME, menggunakan PGP ya, menggunakan set dan seterusnya. Ini di level aplikasi ya, atau Kerberos ya. Nah, ini bisa digunakan untuk mengamankan data ya. Oke. Nah, yang kemarin kita praktikumkan, nah itu udah pada level transport ya. Jadi kita menggunakan SSL atau TLS ya untuk mengamankan data HTTP. Yang tadinya HTTP menjadi HTTPS ya. Seperti itu.
Oke, jadi SSL ini awalnya dikembangkan oleh Netscape. Nah, kemudian dikembangkan lagi TLS ya oleh IETF ya. Nah, oleh IETF. IETF ini salah satu standar di internet ya. Nah, kemudian versi pertama dari TLS ini sama dengan versi SSL versi 3 ya, 3.1. Oke, nah bagaimana cara kerjanya ya? Cara kerjanya kemarin dengan cara mudahnya ya, dengan cara bagaimana agar data komunikasi itu dalam HTTP dienkripsi ya. Dienkripsi itu disandikan ya. Disandikan. Nah, jadi modelnya nanti ketika komunikasi klien dan server seperti ini. Nah, yang pertama kan komunikasi itu TCP connect ya. Di sini ada namanya three-way handshake ya, sinkronisasi. SYN acknowledge ya. Kemudian acknowledge ya. Nah, teman-teman sudah pernah mengetahui namanya three-way handshake di dalam TCP ya. Nah, jadi sebelum komunikasi TCP berlangsung, maka jaringan itu harus establish. Nah, bagaimana jaringan establish? Dengan melakukan pembentukan session menggunakan paket SYN ya. Nah, itu terjadi dalam 4 jabat tangan. Nah, setelah SYN-nya berhasil, kemudian berikutnya adalah SSL connect ya, koneksi SSL. Ya tadi ya, mulai dari pertukaran kunci publik, inisiasi koreksi ya, seperti itu. Sampai nanti sudah selesai ini, baru kemudian nah, jadi SSL ini terkait dengan kesepakatan bagaimana cara memproteksi atau menenkripsi data ya, antara klien dan server. Selanjutnya HTTP GET ya, seperti biasa. Nah, sekarang bagaimana enkripsi itu dilakukan ya? Enkripsi atau kita kenal dengan apa tadi, penyandian ya. Kita waktu belajar pramuka sering menggunakan berbagai sandi, ada sandi Morse, ada sandi sandi rumput, ada yang sandi rumput ya. Intinya adalah bagaimana ya, agar komunikasi kita itu aman ya, tidak bisa dibaca oleh orang di jalan ya. Nah, teknik sandi seperti ini kan sudah umum dilakukan di mana? Di militer ya. Nah, dulu ketika Jepang menyerang Amerika ya. Nah, kenapa Amerika bisa tahu ya? Kemudian dia sudah siap menyerang apa dulu ya? Menyerang Hawaii ya. Nah, itu karena sandinya ada yang bocor ya. Nah, sandinya ada yang bocor. Mungkin ada ada mata-mata yang ada intelijen ya yang masuk ke Jepang ya, sehingga metode enkripsinya, metode sandinya bisa ditemukan ya. Nah, sehingga komunikasi tentara Jepang tadi itu bisa dibongkar ya. Nah, jadi penting ya enkripsi di dalam keamanan data ya. Nah, di sini ada 2 metode enkripsi ya. Yang pertama adalah simetrik, yang kedua asimetrik ya. Jadi ada yang simetrik, ada asimetrik. Apa bedanya ya? Jadi dalam sistem kriptografi, dalam sistem enkripsi tadi ya, simetri di sini menggunakan kunci yang sama untuk mengenkripsi dan mendekripsi ya. Jadi untuk mengunci data dan membuka data itu menggunakan kunci yang sama. Itu simetrik ya. Sama seperti teman-teman sekarang bagaimana agar rumah aman ya, atau kamar kos aman ya, maka dikunci ya. Nah, kuncinya
kunci yang simetrik ya, untuk mengunci dan membuka menggunakan kunci yang sama ya. Nah, kalau kunci tersebut ketika berangkat ke kampus jatuh ya, kemudian ditemukan sama orang ya, kemudian orang tadi menggunakannya untuk akses ke rumah atau ke kamar tadi, maka bisa ya. Nah, jadi kelemahan dari simetri itu adalah bagaimana kita menjaga agar kunci tadi tidak jatuh ke tangan orang yang tidak berhak ya. Nah, karena begitu jatuh maka data kita atau begitu kunci tadi bisa diakses sama orang lain, maka data kita hilang ya, kurang lebih gitu ya. Data kita bisa dibaca, bisa diakses orang lain. Oke. Nah, jadi dengan menggunakan kunci yang sifatnya simetri, maka kedua pihak harus menjaga kerahasiaan kunci tadi ya. Oke ya, jadi kunci enkripsi atau dekripsi ini kita sebut sebagai secret key ya. Nah, kemudian berikutnya kriptografi asimetrik ya. Kalau asimetrik, nah di sini ada dua kunci. Ada kunci untuk mengenkripsi, ada kunci untuk melakukan dekripsi. Ada kunci untuk mengunci, ada untuk membuka ya. Jadi beda kuncinya ya. Mengunci menggunakan kunci publik. Nah, sementara untuk membuka menggunakan kunci private. Ya. Nah, dari kedua kunci ini ada kunci yang dijaga rahasianya, ada kunci yang di share ya. Nah, kunci yang di share adalah kunci publik. Nah, sementara yang dijaga rahasianya adalah kunci private. Gitu ya. Jadi ketika kita akan mengunci maka kita gunakan kunci publik. Tapi setelah dikunci tidak semua orang bisa membuka, kalau begitu ya. Yang bisa membuka adalah yang yang memiliki kunci private. Oke ya. Nah, jadi untuk apa ada kriptografi asimetrik? Nah, kriptografi asimetrik biasanya digunakan untuk melakukan pertukaran kunci simetrik ini ya. Nah, bagaimana nanti kunci ini kan harus ketika komunikasi kan komputernya terpisah ya. Satu di Indonesia, kliennya, servernya ada di mana ya? Ada di cloud ya, misalkan. Nah, tentu kan kuncinya harus ketika enkripsi harus dipertukarkan, ya, harus dipertukarkan. Bagaimana dipertukarkan? Harus dikirimkan melalui jaringan. Nah, sementara begitu dikirimkan melalui jaringan itu tidak aman, ya. Nah, agar aman berarti kunci tadi dikirimkan dalam channel yang terenkripsi, ya. Nah, maka menggunakan metode asimetrik ini. Tadi ya, ada kunci yang di-set, ada kunci yang dipegang oleh masing-masing yang nggak pernah disebarkan melalui jaringan. Jadi kalau kunci publik diteruskan ke jaringan, nah, kunci private disimpan, di-keep masing-masing. Gitu ya. Nah, jadi kriptografi asimetrik nanti digunakan untuk proses transfer kunci ya, agar aman di jalan ya. Oke, contohnya nih. Nah, misalkan ini komputer klien akan akses server ya, akan akses server. Di sini menggunakan HTTPS tadi ya. Nah, maka pertama klien akan request public key ya, public key dari si server ya, atau kita sebut kemarin sertifikat digital ya. Nah, itu akan request ke server, harus ke server, kemudian server kirimkan ke klien. Ya. Nah, setelah itu, maka kemudian klien akan mengencrypt data, mengenkripsi ya, data yang akan dikirimkan ke server ya, menggunakan kunci publik ini. Oke ya. Nah, kemudian dia kirimkan ya ke server. Nah, sehingga kalau kita lihat ini di tengah network ya, kita lihat di sini data yang dikirimkan sudah dalam bentuk sandi seperti ini, jadi kita tidak bisa membacanya apa yang ya. Nah, kemudian begitu data ini dikirimkan sampai ke server, kemudian server melakukan dekripsi terhadap data tadi menggunakan private key.
menggunakan kunci private ya. Nah, jadi komunikasi ini bisa berjalan seperti ini, gitu ya. Oke. Nah, kemudian kalau server membalas gimana? Ya, server dia harus mengetahui juga ya public key-nya si klien ya. Nah, public key-nya klien digunakan untuk mengencrypt, kemudian private key-nya klien untuk membuka dan seterusnya. Jadi sama. Nah, sehingga komunikasi di sini aman. Kunci ini di-share di lewat jaringan nggak ada masalah ya. Kita nggak khawatir dengan kunci ini karena kunci ini hanya bisa digunakan untuk mengunci saja ya, tidak bisa untuk membuka, gitu ya. Nah, misalkan tadi kita mau men-share kunci yang simetrik ya, nah, maka kita gunakan metode yang asimetrik ini ya. Jadi ini adalah kunci yang sudah dienkripsi, gitu ya. Jadi walaupun dikirim melalui jaringan, maka data ini aman. Okay? Nah, jadi kurang lebih komunikasinya seperti ini ya. Nah, misalkan ini ketika kita coba akses sebuah halaman HTTPS ya, maka pertama akan dilakukan koneksi establishing session ya, di transport TCP ya. Ini yang kita sebut dengan SYN tadi ya, SYN acknowledge. Nah, jadi pertama dia akan establishkan ya koneksi sebelum berkomunikasi. Nah, kemudian selanjutnya, di sini baru transaksi soket tadi ya. Nah, ini bagaimana transaksi soket di sini ya. Jadi yang pertama tadi dia meminta public key ya. Nah, tadi ya. Jadi pertama dari klien ya, klien meminta bahwa saya akan berkoneksi dengan Anda ya dalam mode secure ya. Nah, kemudian web server akan memberikan public key-nya ya. Nah, kemudian browser akan mengirimkan namanya session key ya. Session key. Nah, session key ini di-lock menggunakan public key ya. Nah, kemudian setelah itu komunikasi berlangsung secara aman. Ya tadi ya. Nah, jadi session key tadi ya yang dikirimkan oleh klien itu dikirimkan secara aman ya melalui mode enkripsi asimetrik ini ya. Nah, jadi secara umum bagaimana public key infrastructure ya? Jadi PKI ini adalah public key infrastructure ya. Ini bekerja bagaimana? Jadi yang pertama adalah komunikasi asymmetric encryption ya, established. Oke, jadi pertama adalah asimetrik dulu. Jadi kalau kita akses HTTPS, pertama asimetrik dulu yang digunakan. Kenapa kita gunakan asimetrik? Tujuannya adalah agar kita bisa mengirimkan symmetric key atau kita sebut dengan secret key atau session key itu secara aman. Ya. Jadi setelah asimetriknya established, kemudian session key-nya dikirimkan secara terenkripsi ke server. Nah, kemudian sampai sini, server dan klien akan memiliki kunci yang sama, kunci yang simetrik. Nah, selanjutnya komunikasi ya dilakukan menggunakan kunci yang simetrik ini. Ya. Nah, jadi sebenarnya transaksi HTTPS ataupun yang lainnya menggunakan model yang simetrik ini. Gitu. Tapi bagaimana cara mengirimkan session key atau secret key ini? Melalui jaringan yang tidak aman, ya. Maka menggunakan metode asimetrik ini, ya. Agar data dikirimkan, agar kunci dikirimkan secara aman. Ya.
Bisa dipahami ya sampai sini ya? Oke, nah jadi sampai sini session key-nya sudah berhasil didistribusikan. Ya selanjutnya komunikasi menggunakan enkripsi yang sifatnya simetrik. Nah berikutnya terkait dengan public key tadi, bagaimana kita menjamin bahwa komunikasi ini aman? Bagaimana kita menjamin bahwa komunikasi ini dilakukan dengan server yang betul ya? Nah, misalkan tadi kita akses Facebook ya. Bagaimana kita yakin bahwa kita itu berkomunikasi betul dengan Facebook ya? Bukan orang yang menyamar atau server yang menyamar jadi Facebook. Nah, maka dijamin oleh sertifikat digital ya. Sertifikat digital. Jadi sertifikat digital ini diberikan pada domain atau hostname yang betul ya. Itu ada verifikasinya ya. Nah, sehingga tidak bisa orang lain di luar Facebook ya, dia punya sertifikatnya Facebook ya, nggak bisa ya. Nah, karena ada verifikasinya. Ya kecuali tadi apa namanya ada kesalahan ya, misalkan servernya diambil ya, nah itu bisa saja ya, karena ketika ketika tanda tangan sertifikat ini kan berdasarkan private key ya, yang sifatnya unik untuk sebuah server. Oke ya, jadi dalam kriptografi CA disebut sebagai Certificate Authority ya. Ini adalah sebuah lembaga yang mengeluarkan sertifikat digital yang dapat digunakan oleh pihak lain agar orang nanti yang berkomunikasi itu bisa yakin ya bahwa itu berkomunikasi dengan pihak yang betul ya. Ini ada contoh CA ya, ada VeriSign, ada Tau, ada Starform, ada DigiCert ya, seperti itu. Nah, jadi kalau kita buka BNI, nah di sini ada VeriSign misalkan, atau DigiCert ya. Kemudian ini BCA, ada CyberTrust. Ini dulu ya, sekarang udah bentuknya udah lain. Ya. Nah, teman-teman bisa cek lagi. Ya. Nah, sekarang bagaimana kita membentuk, melakukan request ya terhadap sertifikat digital ini. Nah, jadi sertifikat digital ini dilakukan apa? Request dilakukan yang pertama adalah dengan mengenerate private key. Nah, kita generate private key di server. Nah, kemudian dari private key yang kita peroleh, kemudian kita bisa mengenerate namanya CSR ya, Certificate Signing Request. Nah, ketika kita daftar ke CA, maka sertifikat signing request inilah ya yang kita berikan ke CA ya. Nah, teman-teman mungkin bisa coba ya akses VeriSign ataupun DigiCert ya. Nah, bagaimana cara request sertifikat ya digital. Nah, jadi ini nanti yang diberikan ke CA. Nah, sehingga nanti akan diproses, nanti kita akan mendapatkan sertifikat digital. Nah, tapi di sini kita bisa juga ya, seperti kemarin praktikum kita membuat namanya self sign SSL sertifikat. Jadi sertifikat yang ditandatangani sendiri ya. Nah, walaupun kalau sertifikat yang sifatnya self sign seperti ini, ya ini tidak dikenali oleh browser ya. Maka ini dianggap oleh browser ya tidak aman ya. Ini langkahnya kita untuk mengenerate self sign sertifikat ini seperti ini. Nah, kemarin kita sudah coba ya, kita memperoleh sertifikat digital untuk server. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silahkan. Nah, kalau tidak ada pertanyaan ya, jadi untuk perkuliahan kita hari ini cukup sekian ya. Teman-teman praktikumnya dicoba
lakukan ya. Nah, kemarin kita sudah apa namanya, sudah coba tapi belum semuanya ya. Nah, tapi di dalam kita itu ada beberapa video praktikum ya yang kemarin dibuatkan oleh Pak Elkana, itu bisa juga diikuti ya untuk bisa menyelesaikan tugas praktikum mandiri ya. Nah, baik rekan-rekan, saya kira cukup sekian untuk kuliah kita pada pagi hari ini. Saya tutup pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.